Selamat datang di podcast kami tentang hukum perdata. Di hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu tentang hukum perdata. Saya adalah Basori Alwi selaku moderator acara hari ini, dan bersama saya ada 4 pembicara yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang hukum perdata. Mari kita perkenalkan mereka satu persatu. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan Bapak Davi Edrialsa, seorang ahli hukum perdata dari Yaman yang telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang ini. Gimana kabar hari ini, Bapak Davi? Alhamdulillah, saya sehat walafiat untuk berbicara hari ini. Bagus. Selanjutnya kami memiliki seorang pengacara muda yang telah berpraktik selama 5 tahun di bidang hukum perdata, yaitu Saudara Fahri Rakasya Putra. Apa kabar, Fahri? Alhamdulillah, abdi damang hatur nuhun. Dan kemudian kami memiliki Bintang Perdana Putra, seorang akademisi yang telah mengajar hukum perdata selama lebih dari 10 tahun di universitas ternama di Indonesia. Apa kabar Bang Bintang? Hari ini saya merasa luar biasa, terima kasih. Untuk moderator gimana nih kabarnya? Ya, begitulah. Dan terakhir kami memiliki Roman Deusa, seorang praktisi hukum perdata yang telah bekerja di beberapa perusahaan besar di USA atau Amerika Serikat selama lebih dari 15 tahun. Gimana kabarnya Mr. Roman Deusa? Saya merasa baik-baik saja. Nah, itulah pembicara kami di podcast ini, semuanya ahli di bidangnya masing-masing dan siap untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Mari kita mulai diskusi kita tentang topik yang menarik tentang pengertian hukum perdata dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita akan mulai diskusi kita hari ini. Pertama-tama, mari kita jelaskan pengertian dari hukum perdata. Bapak Davi, bisa Anda jelaskan secara singkat apa itu hukum perdata? Tentu saja, hukum perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau pihak-pihak yang bertindak dalam kapasitas individu, tidak terkait dengan negara atau pemerintah. Hukum perdata mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban, perjanjian, harta warisan, perceraian, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Davi, sangat jelas. Pak Hari, menurut Anda yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus hukum perdata, bagaimana menurut Anda mengapa hukum perdata penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, hukum perdata sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa hukum perdata, kita tidak akan memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur untuk mengatur hubungan antar individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis atau aktivitas lainnya. Hukum perdata juga memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak kepentingan individu, termasuk hak atas harta benda, keselamatan dan keamanan, dan banyak lagi lainnya. Selain itu, hukum perdata juga memberikan pandangan jangka panjang dalam pengaturan hubungan antar individu. Misalnya, ketika membuat perjanjian atau kontrak, hukum perdata ini membantu memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan dengan adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Hukum perdata juga memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian sengketa di antara individu atau pihak-pihak yang terlibat. Saya setuju dengan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya. Namun, sebagai seorang hakim, saya ingin menekankan pentingnya hukum perdata sebagai dasar bagi keputusan pengadilan. Ketika menangani kasus-kasus hukum perdata, hakim harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak. Tanpa hukum perdata, pengadilan akan kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata dengan keputusan yang objektif dan tepat. Terima kasih pembicara-pembicara, sudah sangat jelas betapa pentingnya hukum perdata dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, mari kita lanjutkan dengan membahas contoh-contoh kasus hukum perdata yang sering terjadi di masyarakat. Siapa yang ingin memberikan contoh pertama? Coba dipersilahkan kepada Bapak Davi duluan mungkin. Saya bisa memberikan contoh kasus tentang gugatan perdata antara konsumen dan penjual dalam pemberian barang atau jasa. Misalnya, ketika seorang konsumen merasa dirugikan oleh produk atau jasa yang diterima, ia dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penjual atau produsen. Dalam hal ini, hukum perdata memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi yang pantas jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual.
Saya ingin menambahkan contoh kasus terkait perceraian atau pembagian harta bersama antara suami dan istri. Dalam kasus seperti ini, hukum perdata memberikan aturan yang sangat jelas tentang bagaimana harta harus dibagi bersama antara kedua belah pihak. Tanpa hukum perdata, proses perceraian dan pembagian harta bersama bisa menjadi sangat rumit dan sulit bagi kedua belah pihak. Saya ingin memberikan contoh kasus tentang gugatan perdata antara pemilik properti dan penyewa. Jadi dalam kasus ini hukum perdata memberikan aturan tentang hak dan kewajiban pemilik properti dan penyewa. Misalnya, jika seorang penyewa tidak membayar sewa dalam jangka waktu yang ditentukan, pemilik properti dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengambil alih properti dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Saya setuju dengan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Namun saya ingin menambahkan contoh kasus terkait warisan. Dalam kasus ini, hukum perdata memberikan aturan tentang bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris yang sah. Tanpa hukum perdata, proses pembagian harta warisan bisa menjadi sangat rumit dan menimbulkan sengketa antara ahli waris yang berbeda. Terima kasih atas contoh-contoh kasus yang diberikan oleh para pembicara. Seperti yang kita lihat, hukum perdata sangat penting dalam membantu menyelesaikan sengketa dan masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Namun, tentunya masih banyak kasus-kasus lain yang terkait dengan hukum perdata yang sering terjadi di masyarakat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Dari contoh-contoh kasus yang telah diberikan, kita bisa melihat betapa pentingnya aturan dan ketentuan dalam hukum perdata untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah hukum. Tanpa hukum perdata, kita mungkin akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang akan terjadi di masyarakat. Ketentuan dalam hukum perdata memberikan panduan dan aturan yang jelas bagi para pihak yang terlibat, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil. Karena itu, sebagai masyarakat yang berada di dalam sebuah sistem hukum yang menggunakan hukum perdata, kita sebaiknya memahami aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata agar dapat menjaga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Hal ini juga dapat membantu kita menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan di masa depan. Nah, untuk pendengar yang ingin mendalam pemahaman tentang hukum perdata, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama-tama, kita dapat membaca buku-buku atau artikel-artikel yang membahas tentang hukum perdata. Kita dapat mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti buku-buku teks, jurnal hukum, atau situs-situs hukum yang terpercaya. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum untuk mendapatkan informasi atau nasihat dari ahli hukum. Kita dapat mengajukan pertanyaan atau konsultasi melalui email, telepon, atau bertemu langsung dengan ahli hukum yang kompeten di bidang hukum perdata. Terakhir, kita juga dapat mengikuti pelatihan atau seminar tentang hukum perdata. Dengan mengikuti pelatihan atau seminar, kita dapat memperdalam pemahaman tentang hukum perdata dari berbagai sudut pandang dan belajar dari praktisi hukum yang berpengalaman. Dengan memperdalam pemahaman tentang hukum perdata, kita akan lebih mudah dalam memahami aturan dan ketentuan yang terkait dengan masalah hukum yang kita hadapi. Kita juga akan lebih siap dalam menghadapi situasi atau masalah hukum yang mungkin muncul di masa depan. Terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum perdata dengan kita semua. Kita telah belajar banyak tentang definisi hukum perdata, contoh-contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, serta pentingnya memahami hukum perdata untuk menjaga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Semoga podcast singkat ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi serta pengetahuan baru bagi pendengar semua. Jangan lupa untuk terus memperdalam pemahaman tentang hukum perdata dan menjaga kepatuhan pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan juga pada pendengar yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Bye-bye.